Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmiah Syadida. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Silakan disimak. Yang pertama ada pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu bantuan kepada individu untuk memahami dirinya sendiri. Konseling adalah hubungan tatap muka antara dua orang, yaitu konselor dengan konseling. Secara istilah, bimbingan dan konseling adalah suatu proses interaksi antara konselor dengan konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun pemecahan masalah dalam dirinya dan yang akan dialami. Yang kedua ada tujuan bimbingan dan konseling. Tujuannya yaitu untuk membantu peserta didik mencapai tugas pengembangan secara optimal dan memecahkan masalah yang dialami oleh peserta didik. Lalu, untuk mencapai perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir, dan membantu individu untuk mencapai suatu kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan dan hidup bersama dengan individu lainnya. Yang ketiga ada fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman membantu agar memiliki pemahaman terhadap dirinya. Yang kedua, fungsi preventif, membantu mencegah berbagai masalah yang akan terjadi. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif dan memfasilitasi perkembangan konseling. Yang keempat, fungsi penyembuhan, memberikan bantuan kepada konseli yang sedang mengalami masalah. Lalu yang kelima, fungsi penyaluran, membantu konseli dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan yang sesuai dengan bakat dan keahliannya. Yang keenam ada fungsi adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Lalu fungsi penyesuaian, yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Lalu ada fungsi perbaikan, yaitu membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Lalu yang kedelapan ada fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi dan selaras, serta seimbang dengan seluruh aspek dalam diri konseli. Lalu yang kesembilan ada fungsi pemeliharaan, yaitu membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya sendiri. Yang keempat ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama ada prinsip umum, yaitu contohnya bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Lalu pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Lalu bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Lalu yang kedua ada prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa. Contohnya, pelayanan BK harus diberikan kepada semua siswa. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, program memberikan bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Lalu yang ketiga ada prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Contohnya, konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, konselor di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi, kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuannya. Yang keempat, prinsip yang berhubungan dengan organisasi atau administrasi. Contohnya, bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Lalu, program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada salah dan perbuatan.